Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Dedi Pratama, Tamara Damon, Rika Safitri dan Takbiratul Habibullah akan menjelaskan mengenai laporan studi kelayakan bisnis kami yaitu Rokupang. Baiklah, sesuai dengan ulasan video sebelumnya, maka kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah bisnis yang bernama Rokupang. Nama Rokupang tentunya agar produk kami mudah dikenal oleh masyarakat. Akhir-akhir ini produk ini menjadi sebuah jajanan hits bagi generasi muda, sehingga banyak orang ingin membuka usaha ini dengan nama yang berbeda. Namun yang terkenal yang ada di daerah Jakarta yang sudah memiliki banyak cabang di Indonesia, salah satunya yang ada di kota Padang Panjang. Rokupang sendiri berbahan dasar roti pandan dengan aroma yang wangi, warna hijau sehingga semakin sedap untuk dipandang. Apalagi dari segi pengolahannya, Rokupang bisa dikukus ataupun dipanggang. Bila dikukus tentunya roti akan lebih lembut, sedangkan dipanggang roti akan lebih crunchy. Tergantung bagaimana selera konsumen sendiri. Selanjutnya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pertama, potensi pasar. Daerah yang kami pilih berada di perlintasan Provinsi Sumatera Barat dan juga berada di kawasan kuliner, sehingga menjadikan ini sebagai sebuah peluang bagi kami. Yang kedua, segmentasi. Segmentasi terbagi atas 3. Yang pertama, geografis, yaitu tentunya berada di daerah Kota Padang Panjang. Yang kedua, demografis, usaha ini dapat dikonsumsi oleh semua umur dan semua kalangan tentunya. Yang ketiga, fisiografis, karena produk kami baru sehingga menjadikan sesuatu yang baru bagi masyarakat dan membuat rasa penasaran untuk mencoba. Tiga, targeting, yang menjadi target bagi kami itu semua masyarakat daerah setempat, mahasiswa isi, dan masyarakat mengunjungi pasar kuliner. Yang keempat, positioning, yang menjadi positioning bagi produk kami yaitu memiliki cita rasa yang unik, produk yang berkualitas dan tentunya berbeda dengan yang lainnya. Yang kelima, perubahan selera konsumen. Dengan seiringnya berkembangnya waktu, tentunya perubahan selera konsumen dapat terjadi. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strike atau kekuatan, yang menjadi kekuatan bagi produk kami. Yang pertama, kualitas produk dengan bahan baku premium. Yang kedua, memiliki tim yang berkreativitas tinggi. Yang ketiga, memiliki teknologi yang andal. Yang keempat, tentunya lokasi yang sangat strategis. Yang poin yang kedua itu weakness atau kelemahan, keterbatasan dalam inovasi, karena ini merupakan sebuah franchise. Yang kedua, usaha memiliki pesaing di Sumatera Barat. Yang ketiga, produk ini tidak tahan lama. Poin yang ketiga yaitu opportunity. Yang pertama, karena berada di daerah Padang Panjang yang hujan, jadi cocok dengan produk kami. Potensinya cukup besar karena masyarakat Padang Panjang menyukai produk ini. Ketiga, Rokupang merupakan hasil modifikasi sehingga menjadi suatu produk yang baru dan menarik. Poin yang keempat yaitu ancaman krisis ekonomi yang menurut daya masyarakat akibat kebijakan pemerintah. Kedua, munculnya pesaing dengan modal yang kuat, munculnya pesaing dengan kuantitas yang lebih baik. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Damon dengan NIM 19059110 ingin menjelaskan tentang aspek operasional. Rokupang ini diproduksi dengan menggunakan roti pandan dengan aroma yang sangat wangi yang berwarna hijau segar dan diberikan isian beragam macam topping sesuai dengan selera. Nah, roti ini menggunakan dua metode penyajian, yaitu dikukus untuk mendapatkan tekstur roti yang lebih lembut dan dipanggang untuk mendapatkan yang lebih crunchy. Karena produk kami ini merupakan produk franchise, untuk perencanaan proses dan kreasi produk usaha kami ini ditentukan oleh pusat. Ini didirikan di Pasar Kuliner Padang Panjang, di mana lokasi ini merupakan destinasi wisata di Sumatera Barat, di mana banyak wisatawan berkunjung. Nah, untuk rata-rata produksi sendiri, kami dapat menjual 50 sampai 40 roti per hari dengan kapasitas produksi outlet ini per bulan yaitu 1.200 pieces per bulan. Nah, secara garis besar, produk ini diproses dengan 7 langkah. Yang pertama yaitu tentu menyiapkan roti pandan, belah menjadi roti dan belah menjadi dua dan oleskan dengan margarin. Kemudian bubuhi dengan varian rasa yang diinginkan. Kemudian tutup kembali roti dan kukus atau panggang 2-3 menit. Angkat roti dan kemas serta sajikan rokupang kepada pelanggan. Nah, sesuai dengan namanya, berarti rokupang ini menggunakan panci kukusan atau tempat panggangan yang tentunya SNI. Nah, alat lainnya yaitu telanan, spatula, dan berbagai macam pisau yang dijamin bersih. Untuk teknologi lebih mengarah kepada sistem pengolahan, yaitu dengan cara dikukus ataupun dipanggang selama 3-5 menit. Nah, untuk packing atau pengemasan sendiri, rokupang dikemas dengan paper bag, di mana kami menggunakan kertas makanan juga untuk membungkus rokupang sebelum dimasukkan ke paper bag. Nah, untuk layout dari rokupang ini dapat dilihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya itu untuk pengawasan kualitas terhadap produk rokupang dilakukan pada setiap potongan roti yang dijual kepada pembeli, di mana hal ini dapat menjaga kualitasnya sehingga tidak cacat rasa maupun penampilan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Rika Safitri akan menjelaskan terkait aspek sumber daya manusia dan manajemen dari Rokupang. Nah, untuk aspek SDM sendiri kami membaginya ke dalam 4 fungsi, di mana terdiri dari pertama bagian produksi, bertugas mengembangkan dan menjaga kualitas produksi. Yang kedua yaitu bagian operasional, bertugas mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. Dan yang ketiga bagian penjualan atau sales, mengurus penjualan produk sehari-hari termasuk dalam proses pembuatan Rokupang ini. Dan yang keempat yaitu bagian keuangan, di mana mereka bertugas mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Untuk perencanaan sumber daya manusia sendiri, kami membaginya ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis tujuan organisasi, yang kedua melakukan intervensi sumber daya manusia yang ada, yang ketiga yaitu memperkirakan permintaan dan pasukan sumber daya manusia, dan yang keempat memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, yang kelima merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia, dan yang keenam melakukan pemantauan, pengendalian dan umpan balik dari usaha Rokupang. Dan untuk proses perekrutan, terkait perekrutan, saat ini usaha kami hanya dijalankan oleh pemiliknya saja. Namun apabila nantinya di kemudian hari membutuhkan tambahan tenaga kerja, maka kami nantinya akan melakukan proses perekrutan. Dan proses perekrutan ini dimulai dengan proses seleksi tahap awal, dengan syarat administrasi minimal berpendidikan SMA, dan kami mengutamakan memprioritaskan untuk tamatan keahlian memasak seperti SMK Tata Boga. Dan setelah administrasi, maka selanjutnya calon kandidat akan memasuki tahap wawancara. Dan setelah tahap wawancara ini, kami nantinya akan memilih kandidat-kandidat yang sesuai dengan kategori untuk pegawai Rokupang. Dan apabila mereka telah diterima, maka kami akan memberikan pelatihan kepada mereka terlebih dahulu agar pelayanan dari usaha kami lebih maksimal lagi. Dan untuk kompensasi, kami memberikan kompensasi langsung berupa gaji, di mana gaji ini berdasarkan hari kerja mereka. Dan untuk kompensasi tidak langsung, kami memberikan jaminan kesehatan mereka, dan apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, maka itu merupakan tanggung jawab kami. Dan untuk bonus ini akan kami berikan di akhir tahun dan apabila memenuhi target penjualan kami.
Sekian penjelasan terkait dengan aspek sumber daya manusia dan manajemen dari usaha Rokupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Takbiratul Habibullah akan membahas tentang aspek eksternal dan aspek keuangan. Yang pertama yaitu aspek eksternal. Adapun poin yang saya bahas tentang aspek eksternal yaitu yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dengan adanya Gera Rokupang di Kota Padang Panjang, kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan daerah kota ini. Yang kedua yaitu dampak aspek sosial. Yang pertama itu perubahan sebagai lembaga sosial. Karena tempat penjualan seorang produsen di kawasan pasar, jadi kemungkinan tempat ini terjadi interaksi. Yang kedua itu perubahan kondisi sosial yang kompleks. Mungkin saat belum terasa betul perubahan sosial yang terjadi di lingkungan penjual, kecuali dengan berkembangnya waktu ada peraturan pemerintah yang menyebabkan perubahan kondisi sosial. Yang ketiga itu perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Jika suatu waktu penjual tidak menemukan inovasi atau memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat, bisa jadi dalam perkembangannya masyarakat akan berubah menjadi pluralistik. Yang ketiga yaitu aspek politik. Adanya rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu produk maupun jasa. Situasi politik ini dapat kita lihat atau kita ketahui melalui berita-berita yang ada di media massa. Yang keempat itu aspek lingkungan hidup dan lingkungan industri. Dalam studi bisnis pengaruh yang begitu besar, ruang lingkup yang dimaksud di sini yaitu standar yang meliputi kreditor, pesaing, termasuk konsumen, dan masyarakat atau sumber daya manusia yang terlibat. Selanjutnya yaitu aspek risiko bisnis. Adapun aspek risiko bisnis yaitu ketidaksepakatan antara franchisor dan franchise. Yang kedua itu adanya kesulitan modal. Yang ketiga itu sumber daya manusia yang tidak terampil. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang aspek keuangan. Adapun aspek-aspek keuangan yang saya bahas yang pertama yaitu total investasi awal. Untuk total investasi awal, usaha ini memakan modal sebesar 6.580.000. Untuk total pendanaan yaitu sebesar 39.500.000 dengan biaya tetap sebesar 4.720.000 dan biaya peraga sebesar 800.000 dan penjualan sebesar 198 juta dengan HPP 54.080.000 dengan laba kotor 143.920.000 dengan laba sebelum pajak sebesar 141.982.000 dan pajak sebesar 14.198.000, laba setelah pajak sebesar 127.784.000. Mungkin sekian dari saya, terlebih tak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sun is going down, the sky is turning